Tapi tidak juga ketika kita senang dengan puasa kemudian kita mengeluarkan hadis-hadis yang palsu, yang banyak berseliweran sehingga mengatakan 3 hari berpuasa di bulan Rajab pahalanya seperti 700 kita beribadah. Itu tidak ada landasan hadis. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas ceramah dan taujiahnya berkaitan dengan bulan Rajab yang hari ini juga sudah memasuki bulan Rajab yang kedua. Selanjutnya yaitu kita buka ya, sesi pertanyaan. Kita berikan 4 penanya ya, jadi 2 santriwan dan 2 santriwati. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan bulan Rajab itu sendiri yang untuk menambah pengetahuan, bisa kalian langsung tanyakan kepada Pak kita yang sudah hadir di sini. Sesi pertanyaan sudah kita buka. Pertama kita buka dari santriwan dulu, 2 orang penanya. Yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Wah, banyak juga ya. 2 orang bertanya, yang nyimak apa gimana ya? Jadi ada 4 pertanyaan, tapi kita pilih 2 yang memakai batik biru dan baju koko putih ya. Jadi nanti yang bertanya, berarti yang 2 tidak terpilih. Nanti yang bertanya nanti langsung berdiri ya, langsung berdiri. Langsung tanyakan kepada Pak Kiai. Yang pertama berarti yang memakai baju batik biru, silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatul Khairi. Saya dari kelas 3 dari Pondok Pesantren Baitul Tauhid. Bertanya, amalan apakah yang harus diperbanyak ketika di bulan Rajab ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razidin. Saya duduk di kelas 5 dari Pondok Pesantren Baitul Tauhid. Oke, saya mau bertanya, apakah bulan Rajab memiliki keistimewaan tersendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat antusias ya. Alhamdulillah. Saya pilih yang memakai kacamata karena beda sendiri ya. Terus berikutnya sebelahnya ya biar deketan ya. Nah, jadi 2 orang penanya sudah terpilih, yang 2 bertanya mungkin nanti bisa ditanyakan di lain waktu karena waktu kita terbatas. Nah, untuk penanya pertama, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Mufina, santriwati kelas 5 di Pondok Pesantren Baitul Tauhid. Pak Kiai, saya ingin bertanya, berapakah jumlah hari yang dianjurkan untuk berpuasa di bulan Rajab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahila, santriwati dari kelas 3 di Pondok Pesantren Baitul Tauhid. Saya ingin bertanya, apakah hukum puasa di bulan Rajab dan apakah puasa tersebut harus berturut-turut atau boleh diselang-seling seperti puasa Daud? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada santriwan dan santriwati yang telah bertanya berkaitan dengan bulan Rajab itu sendiri ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah ditampung. Yang pertama, amalan apa yang harus diperbanyak ketika di bulan Rajab terjadi? Yang kedua, apakah bulan Rajab memiliki keistimewaan tersendiri? Dan yang ketiga yaitu berapa jumlah hari bulan Rajab? Yang keempat, pada bulan Rajab puasanya boleh berturut-turut atau diselang-seling ya seperti Daud, dan apa hukumnya? Jadi ada 4 penanya dari santriwan dan santriwati ya. Mudah-mudahan bisa langsung dijawab Pak Kiai ya, agar karena sekarang banyak juga yang bertanya berkaitan dengan bulan Rajab karena kita jatuh di bulan Rajab pada saat ini. Terima kasih Pak Kiai. Udah Pak Kiai silakan untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anakku santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Baitul Tauhid yang saya cintai, kalau kita berbicara tentang Rajab ini pasti banyak polemik, banyak permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas. Setiap tahun pasti ada yang bertanya. Dan saya akan menjelaskan, mudah-mudahan ini adalah bekal kalian untuk menjawab setiap pertanyaan dan bekal kalian di masyarakat. Ya, karena kalian ini adalah calon-calon penerus generasi kita. Anak-anakku yang saya cintai, bulan Rajab, kalau kita berbicara tentang bulan Rajab, apakah ada keutamaan dan apakah ada hadis khusus yang menerangkan tentang itu? Tentu kalau kita berbicara tentang hadis yang sahih menerangkan tentang keutamaan bulan Rajab, itu tidak ada. Jadi tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan tentang keutamaan bulan Rajab. Kemudian juga tidak ada hadis yang khusus secara spesifik menerangkan tentang puasa di bulan Rajab. Walaupun banyak ulama mengatakan bulan Rajab itu kita sunnah untuk berpuasa, bukan karena Rajabnya, tapi bagian daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak di antara kita ada orang yang senang berpuasa di bulan Rajab sehingga mereka menyebutkan hadis-hadis yang tidak ada hadis yang sesungguhnya, artinya hadis palsu. Mungkin kita lihat berseliweran di WhatsApp, di media sosial, ada yang mengatakan 1 hari, 2 hari, 3 hari kita berpuasa di bulan Rajab, pahalanya seperti ibadah 700 tahun. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang tidak senang dengan berpuasa di bulan Rajab sehingga mereka mengatakan ini bid'ah. Hukumnya makruh, tidak ada, bahkan ada yang mengharamkan. Apa sih hukum kita berpuasa di bulan Rajab? Rajab memang tidak ada hadis khusus menerangkan kita berpuasa di dalamnya. Akan tetapi ada jalur yang lain yang menerangkan bahwa kita memang disunnahkan berpuasa di bulan Rajab, di mana Rajab itu adalah salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Kapan Allah menentukan 12 bulan ini? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sejak itulah Allah menetapkan 12 bulan itu. Apa saja 12 bulan itu? Yang pertama adalah Muharram, yang kedua adalah Safar, yang ketiga adalah Rabiul Awal, yang keempat adalah Rabiul Tsani, yang kelima Jumadal Ula, yang keenam Jumadal Tsaniyah, yang ketujuh Rajab, Sya'ban yang kedelapan, yang kesembilan adalah Ramadan, yang kesepuluh adalah Syawal, 11 Zulqa'dah, dan yang ke-12 Zulhijjah. Ini 12 bulan yang Allah sudah tentukan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Apa hurum itu artinya? Hurum itu jamak dari haram. Haram beda dengan haram. Hurum itu artinya mulia. Makanya ada tanah 2 haramain. 2 tanah haramain. Haramain ini adalah 2 tanah yang suci. 2 tanah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Mekah dan Madinah. Beda lagi dengan haram. Ada Masjidil Haram. Haram itu sesuatu yang dilarang. Maka haram jamaknya hurum, adalah sesuatu yang dimuliakan, mulia, istimewa. Maka minha arba'atun hurum, kata Allah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam hadis yang sahih, Rasul menerangkan 3 bulan yang berurutan, 1 bulan yang terpisah. Ini 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 bulan yang berurutan, 1 bulan yang terpisah. Apa 3 bulan yang berurutan itu? Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, dan yang ketiga adalah Muharram. Adapun 1 bulan yang terpisah adalah Rajab.
Maka Rajab ini adalah salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam satu hadis yang sahih, dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa kita memang disunnahkan untuk memperbanyak puasa di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tadi ada yang bertanya, apa sih hukumnya puasa di bulan Rajab? Maka kita kembali lagi kepada hukum fikihnya. Ada puasa yang diharamkan, ada puasa yang diwajibkan, ada puasa yang dimakruhkan, ada puasa yang disunnahkan. Puasa yang diwajibkan cuma 2. Apa saja? Ramadan. Yang kedua, kapan? Puasa nazar. Kalau sudah bernazar, puasa yang sunnah jadi wajib hukumnya. Cuma 2 puasa yang diwajibkan. Kemudian ada puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan ayyamut tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah itu haram. 2 hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha itu puasa yang diharamkan hukumnya. Kemudian yang ketiga ada puasa yang dimakruhkan. Puasa Jumat tanpa sebelum dan setelahnya. Puasa hari Sabtu tok tanpa sebelum dan setelahnya itu juga makruh hukumnya. Kemudian puasa Yaumus Syak, 1 hari sebelum Ramadan, hari yang diragukan. Itu yang disebut dengan Yaumus Syak. Hari yang diragukan itu juga makruh kita berpuasa di dalamnya. Kemudian ada puasa-puasa yang disunahkan, di antaranya Senin, Kemis, 6 hari di bulan Syawal, kemudian 9 Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, 10 Muharram yang disebut dengan Ashura. Kemudian ada lagi puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan 3 hari, 13, 14, 15. Kemudian ada lagi puasa yang disunahkan adalah puasa Daud, 1 hari berpuasa, besok tidak puasa, selang-seling. Dan termasuk puasa yang disunahkan adalah puasa di bulan Hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalilnya? Ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian berjumpa dengan Rasulullah setelah sekian lama tidak berjumpa. Dulu orangnya gagah, kekar, badannya agak gemuk. Setelah ketemu dengan Rasulullah krempeng kurus. Maka kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kenalkah dengan saya? Rasul bingung, pangling. Anda siapa? Saya yang pertama datang kepadamu ya Rasul. Masa nggak ingat? Ingatkan oleh sahabat itu baru Rasul ingat. Oh iya. Kok keadaanmu seperti ini? Bukan seperti dulu. Kok dulu gemuk, gagah, kekar, sekarang kok kurus? Iya ya Rasulullah. Sejak aku berpisah denganmu, setiap hari aku berpuasa. Tiap hari aku berpuasa. Siang berpuasa, malam baru batalkan puasa. Pokoknya selama aku berpisah denganmu, aku berpuasa tiap hari. Kemudian kata Rasulullah, lima datanasa, kenapa kau menyiksa diri? Badanmu punya hak. Lalu gimana ya Rasulullah? Saya senang dengan puasa. Udah begini saja kata Rasulullah, puasalah 1 hari setiap bulan. Ya Rasul, kalau 1 hari setiap bulan rasanya cuma sedikit, ya enteng. Aku biasa puasa tiap hari. Zid ya Rasulullah, tambah puasanya. Maka kata Rasul, kalau begitu udahlah 2 hari setiap bulannya. Ya Rasul, 2 hari setiap bulan masih enteng ya Rasulullah. Zid tambah. Maka kata Rasulullah, kalau begitu 3 hari setiap bulannya. Ya Rasulullah, enteng 3 hari setiap bulannya. Zid tambah ya Rasulullah. Kalau begitu kata Rasulullah, summul hurum sumatru. Summul hurum sumatru. Perbanyak kau puasa di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? 3 bulan yang apa jabat tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan yang berurutan. 1 bulan yang terpisah tadi apa? Maka summul hurum, perbanyak kau berpuasa di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, nunggu 4 bulan kelamaan. Zid tambah. Kalau begitu kata Rasulullah, puasalah seperti puasa saudaraku Daud, 1 hari berpuasa, 1 hari membatalkannya. Itulah sebaik-baik puasa.
Dari hadis yang sahih inilah kita bisa menyimpulkan bahwa hukum puasa di bulan Rajab adalah sunnah, di mana kita meyakini Rajab adalah bagian salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak juga ketika kita senang dengan puasa kemudian kita mengeluarkan hadis-hadis yang palsu, yang banyak berseliweran, sehingga mengatakan 3 hari berpuasa di bulan Rajab pahalanya seperti 700 kita beribadah. Itu tidak ada landasan hadisnya. Tapi memang puasa di bulan Rajab salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukumnya sunnah. Kecuali satu mazhab Imam Ahmad bin Hanbali, kalau seandainya berpuasa penuh di bulan Rajab, dikhususkan hanya di bulan Rajab saja, maka hukumnya menjadi makruh menurut beliau. Kalau 1 bulan penuh dia berpuasa tanpa puasa di bulan-bulan yang khusus, pengkhususan ini makruh menurut Imam Ahmad. Tapi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah tetap hukumnya sunnah, karena tidak ada batasan waktu dalam hadis ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata sahabat pernah berpuasa di bulan Rajab dan seolah-olah tidak terlihat untuk membatalkannya, penuh puasa. Dan Rasulullah kadang di bulan Rajab juga enggak puasa, sehingga tidak pernah terlihat bahwa Rasul sedang berpuasa. Artinya ini menunjukkan hukum puasa di bulan Rajab hukumnya adalah sunnah. Maka niatkan kita puasa di bulan Rajab dengan niat bahwa Rajab adalah bagian di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keistimewaan-keistimewaannya tidak ada hadis yang menerangkan, cuma ada peristiwa yang luar biasa di bulan Rajab ini. Ada peristiwa yang kita kenal dengan Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang bertanya, apa amalan yang kita lakukan di bulan Rajab? Semua kebaikan amalan itu baik. Yang banyak sholat bagus, banyak puasa bagus, banyak memperbanyak Al-Quran bagus, banyak berzikir bagus. Semua kebaikan-kebaikan amal-amal soleh kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, kalau kita berbicara tentang bulan Rajab, mengingatkan kita hakikatnya tentang bulan Ramadan. Kalau sudah masuk Rajab itu kan pasti setelah Rajab Sya'ban. Setelah Sya'ban itu adalah Ramadan. Maka para ulama selalu mengibaratkan Rajab itu seperti angin sepoi-sepoi, menanti akan turunnya hujan. Sya'ban ibarat hujan turun rintik-rintik, dan Ramadan adalah hujan yang deras. Kita menantikan hujan yang penuh berkah. Di bulan Rajab kita juga menantikan datangnya bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan maghfirah. Anak-anakku yang saya cintai, ketika kita ingin beramal di bulan Rajab, perbanyak amal ibadah. Apa yang kita mampu? Yang mampu sholat, perbanyak sholatnya. Yang mampu berzikir, banyak zikirnya. Yang mampu berpuasa, banyak puasanya. Yang mampu banyak membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Luar biasa. Kalau puasa iya, qiyamul iya, baca Quran iya, kemudian juga kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anakku yang saya cintai, ya insya Allah mudah-mudahan kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang panjang sehingga kita bisa menghadapi bulan Ramadan yang penuh berkah dan juga penuh maghfirah. Itu saja jawaban dari saya. Mudah-mudahan kita bisa memahami tentang bulan Rajab ini. Sekali lagi, hukumnya puasanya sunnah, karena Rajab adalah bagian di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas hadisnya. Adapun hadis yang khusus menerangkan puasalah kau di bulan Rajab, tidak ada hadisnya. Tapi ada jalur yang lain yang menerangkan bahwa kita memang disunahkan untuk berpuasa di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Rajab. Itu saja jawaban dari saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah, keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan waktu, dan mudah-mudahan kita selalu ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.